Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkaikal atau Kurniawan dari kelas 9A. Di sini saya menjelaskan sejarah Khulafaur Rasyidin. Tepatnya pada tahun Gajah atau 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin di kota Mekah, dan ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad berusia 7 bulan di dalam kandungan. Setelah itu, saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat, dan setelah itu dalam kurun 2 tahun Nabi Muhammad kehilangan kakeknya yang pertama, Abdul Muthalib. Lalu Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Berdirilah para pengganti yang mendapatkan petunjuk, yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pertama setelah wafat Nabi Muhammad adalah Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang Ridwan atau perang melawan kemurtadan dan mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Dan di saat Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dan bangkit di masa kepemimpinan Ali. Ali menghadapi pemberontakan Zubair dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Lalu saat di akhir kepemimpinan, umat terpecah menjadi 3 golongan, dan Ali terbunuh oleh kaum Khawarij, dan dari situlah Khulafaur Rasyidin berakhir. B. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri setelah Ali wafat. Dinasti Umayyah bertahan 3 abad, dibagi 2 periode antara 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan pusat Damaskus kedua antara 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Di Cordoba setelah Abu Sufyan wafat, kepemimpinan dilanjutkan putranya yang bernama Hasan. Namun setelah 2 bulan, Hasan mundur demi mendamaikan kaum muslimin yang saat itu ditandai adanya fitnah. Lalu Hasan memilih berdamai dengan cara menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan yang awalnya demokrat menjadi monarki atau kerajaan. C. Daulah Abbasiyah. Khalifah kedua yang berkuasa pada masa 750 Masehi sampai 1258 Masehi selama 5 abad dengan 12 khalifah. Pada masa Daulah Abbasiyah dikenal membawa Islam dalam masa kejayaan. Daulah ini berkembang pesat hingga menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Setelah daulah ini berkuasa sangat lama dan terjadi kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor luas kekuasaan wilayah dan keuangan negara sulit. D. Masuknya Islam di Indonesia. Awal mula agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat ke Nusantara sambil berdagang. Mereka menyebarkan agama Islam di tempat-tempat berlabuh. Adapun teori-teori yang mendasari masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini dinamakan teori Gujarat, berletak dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara. 2. Teori Tiongkok. Teori ini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam
ke Indonesia dari perantauan Tiongkok. 3. Teori Persia. Teori ini lebih menitik beratkan peninggalan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang mempunyai persamaan. 4. Teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan berasal dari Arab. Keempat teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan masing-masing, namun teori terkuat adalah teori Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.